Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak kelas 11 Tata Busana 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Bu Miftahul Jannah, pada mata pelajaran pembuatan hiasan busana. Tidak terasa, Alhamdulillah, pertemuan kita sudah masuk 6 kali pertemuan anak-anak. Semoga ilmu pertemuan kita yang pertama sampai ke-5 dapat bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah, saya lanjutkan. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-6 kita. Tujuan pembelajaran untuk hari ini melalui kegiatan diskusi dan ceramah, siswa mampu memahami, membedakan, dan menyimpulkan maupun merangkum tentang sulaman secara mandiri, percaya diri, rasa ingin tahu, dan rasa tanggung jawab. Jadi anak-anak, kita sudah menuntaskan berbagai macam tusuk dasar hias. Ya, saya masih ingat betul, saya sudah menyampaikan 15 tusuk dasar hias. Ya, mulai dari pertemuan kita yang pertama sampai ke-5 terakhir tersebut. Semoga ke-15 tusuk dasar hias tersebut kita bisa menerapkan, membuat cantik hasil karya sulaman kita yang akan kita bahas mulai pertemuan ke-6 ini. Apa saja macamnya sulaman tersebut. Baiklah anak-anak, kita mulai materi tentang sulaman. Sulaman pada dasarnya dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada sulaman putih dan sulaman berwarna. Sulaman putih sering bisa dikatakan sebagai sulaman sewarna. Sedangkan sulaman putih ini anak-anak dibagi beberapa macamnya. Yang pertama ada sulaman Inggris, yang kedua sulaman Richelieu, yang ketiga ada sulaman bayangan, yang keempat adalah Matelasse. Sulaman berwarna terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama sulaman Janina, sulaman Holbein, fantasi, bebas, melekatkan benang, aplikasi dan inkrustasi, melekatkan pita, merubah dan menghias corak, sulaman dengan tusuk silang atau biasa kita sebut dengan kristik Kemudian adalah semok. Itu termasuk dalam kategori kelompok sulaman berwarna. Jadi saya simpulkan kembali, sulaman itu terbagi menjadi dua kelompok, sulaman putih atau sewarna dan sulaman berwarna. Dan masing-masing mempunyai macam-macam sulamannya tersendiri. Baiklah, saya lanjut Kita masih membahas sulamannya, belum kita membahas sulaman putih dan sulaman berwarnanya, tapi kita membahas tentang apa itu sulamannya. Oke, pengertian sulaman terlebih dahulu. Apa sih sulaman? Sulaman adalah hasil karya yang didapatkan dengan cara menyulam. Berarti ini saya tekankan ada kata-kata dengan cara menyulam. Apa itu menyulam? Menyulam adalah salah satu teknik menjahit yang bertujuan untuk dekoratif dengan menggunakan jarum dan benang. Selain benang, hiasan untuk sulaman atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam,
mutiara, manik-manik, bulu burung, payet, dan lain-lain ya, dengan menggunakan tusuk hias. Sulaman itu anak-anak bisa sulaman tangan maupun sulaman bordir. Nanti yang kita terapkan pada pembelajaran kita yaitu sulaman menggunakan tangan ya. Sedangkan kita harus tahu ya, selain sulaman menggunakan tangan, ada sulaman yang dikerjakan atau menggunakan dengan mesin, yaitu kita biasanya menyebutkan dengan bordir. Bahasa Inggrisnya embroidery. Saya lanjut ya. Baiklah, sebelum kita beranjak ke masing-masing sulaman ya pada pertemuan berikutnya, kita harus tahu dulu. Pada saat kita membuat sulaman, kita harus tahu sulaman tersebut diletakkan pada benda tersebut di mananya ya. Posisi letak hiasannya ada di mana. Kalian bisa menempatkan hiasannya atau ragam hiasnya ya pada pusat benda tersebut ya. Misalkan benda kalian segi 4 berarti pusatkan di tengah-tengahnya ya, pusatnya. Peletakan di pusat ini anak-anak, letak hiasannya ya, di mana ragam hias ini berada di tengahnya atau pusat suatu benda tersebut. Ya, ini hanya contoh ya. Posisinya berada di pusat atau tengah suatu benda. Berikutnya, kalian bisa menempatkan ragam hias ya atau hiasan sulaman tersebut pada tengah bendanya. Ya, misalkan baju pada bagian tengah muka baju ya, tengah muka bisa agak ke atas atau pas di tengahnya atau pas ada di agak ke bawah dikit misalkan itu. Yang pasti posisi di tengah, bisa melebar ya, posisinya horizontal atau vertikal. Ya, misalkan kamu punya angan-angan, sulaman saya letakkan pada tengah muka badan. Berarti mungkin kamu bentuk vertikal sesuai dengan tengah mukanya baju tersebut ya. Saya lanjutkan. Peletakannya bisa yang ketiga yaitu pada tepi ya, atau bisa disebut pinggiran suatu benda. Ya, kamu bisa membayangkan ya, tepi di sini misalkan bentuknya bulat, berarti sepanjang bulatan tepinya itu adalah penempatan ragam hiasnya atau hiasannya ya, atau di tepi lengan ya, di tepi baju, bawah baju misalnya seperti itu. Intinya atau di tepi leher ya. Jadi posisinya adalah di pinggiran atau tepi. Ini hanya contoh ya pada gambarnya. Saya lanjutkan berikutnya, peletakannya yang keempat bisa di sudut ya. Sudut, kalau kita bahas sudut ya, biasanya letak ragam hias sudut ini bendanya biasanya bisa segi 4 ya, atau bisa juga segi 3. Rata-rata seperti itu. Misalkan kamu menempatkan sulaman tersebut pada sudut busana ya, bagian sudutnya kebetulan kamu merancang kebaya, di situ ada lancip sudut pada bagian tengah mukanya, bagian bawah ya. Kamu tempatkan sulaman tersebut di sudut bawah kebaya tersebut. Ya, seperti itu. Itu 4 penempatan ya ragam hias atau hiasan sulaman yang bisa kamu terapkan nanti pada praktek membuat sulaman. Alat dan bahan yang harus disiapkan anak-anak sebenarnya kalau kita di tata busana hal ini tidak terlalu asing ya buat kita. Ya, yang hampir sama kita butuh rader, kita butuh gunting, kita butuh pidangan ya. Kemudian kita butuh benang, ya, kita butuh jarum sulam.
kemudian kita butuh rubber, butuh karbon, seperti itu. Jadi alat dan bahan, ya, sebelum kita melakukan sulaman, kita harus ready dulu. Kita membuat sulaman apa terlebih dahulu? Apakah kita membuat sulaman bebas? Berarti nanti bahannya, benangnya ada beberapa, ya. Kalau kita membuat sulaman bayangan, syaratnya bagaimana? Ya, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh dari motif atau ragam hias, ya, yang bisa dipakai untuk sulaman. Semoga kamu punya inspirasi, ya, kreativitas dalam membuat ragam hias motif sulaman tersebut. Baiklah anak-anak, materi kita, ya, tentang memahami sulaman sudah terjawab. Apa itu pengertian sulaman, pengertian menyulam, ya, meletakkan hiasan sulaman atau ragam hiasnya, kemudian alat dan bahan yang digunakan, ya, seperti itu. Jadi semoga ilmu hari ini dapat manfaat, ya, dan bisa diterapkan pada praktek membuat sulaman pada pertemuan berikutnya. Saya Bu Miftah mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.